Oke teman-teman, selamat datang di titik balik perjalanan kita. Selama ini, di quest pertama kita, fokus kita itu satu, jadi pengamat yang super jeli. Kita udah belajar gimana caranya mendengar, melihat, dan bahkan memburu masalah yang ada di sekitar kita. Tapi sekarang, perannya ganti. Ini bukan cuma akhir dari satu babak, tapi ini adalah awal dari identitas barumu. Udah saatnya kita berhenti jadi penonton, sekarang kita masuk ke lapangan. Kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin sedikit pahit. Coba deh baca dan resapi kutipan ini. Banyak banget startup gagal bukan karena idenya jelek loh, sama sekali bukan. Tapi karena mereka berhenti tepat di tempat kita berdiri sekarang, di tahap mengamati. Punya ide brilian itu hebat, tapi kalau cuma jadi koleksi di dalam kepala, ya percuma kan? Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Semua yang udah kamu lakuin sampai sekarang, semua proses mengamati itu luar biasa penting. Kamu udah ngasah otot empati, belajar melihat dunia dari sudut pandang yang beda, itu fondasi yang super krusial. Tapi ingat, fondasi itu dibangun bukan buat dipandangin kan, tapi buat kita bangun sesuatu yang kokoh di atasnya. Kamu udah menantang asumsi-asumsi di kepalamu sendiri. Kamu udah merefleksikan cara berpikirmu. Itu langkah yang gede banget. Tapi yuk kita jujur sama diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah semua analisis dan pemikiran di dalam kepala ini cukup? Cukup buat bikin perubahan nyata di dunia luar? Sayangnya, jawabannya belum. Nah, disinilah kita ketemu sama kenyataan pahit yang sering banget jadi jebakan buat para founder. Ada jurang yang lebar banget antara ide yang kedengarannya sempurna di pikiran kita sama produk yang beneran orang mau pakai dan butuhkan. Banyak yang jatuh ke jurang ini. Kenapa? Bukan karena idenya jelek, tapi karena mereka terlalu jatuh cinta sama idenya dan gak pernah berani loncat buat nguji ide itu di dunia nyata. Coba deh lihat gambar ini. Mungkin kelihatannya lucu ya, tapi ini tuh metafora yang kuat banget. Inilah yang terjadi kalau kamu habisin waktu, tenaga, bahkan uang buat bikin makanan anjing terenak di dunia, tapi itu menurut versimu. Kamu bikin dengan penuh cinta, ternyata anjingnya sendiri nggak doyan. Produkmu itu ya makanan anjingnya. Dan pelangganmu, ya merekalah anjing yang harus kita puaskan. Jadi intinya apa? Intinya kita nggak akan pernah tahu produk kita beneran bagus atau enggak, cuma dengan mikir di kamar. Nggak akan pernah. Satu-satunya tes yang valid, satu-satunya bukti yang penting adalah dengan keluar dari ruangan, keluar dari gedung, dan lihat langsung. Apakah anjing-anjing itu mau memakan makanannya? Apakah pelanggan mau pakai solusimu? Ini semua soal pilihan. Pilihan kacamata yang mau kita pakai. Di sebelah kanan ada kacamata perusahaan. Kita fokus sama produk kita, teknologi kita, fitur kita. Pokoknya kita jatuh cinta sama solusi kita sendiri. Tapi di sebelah kiri ada kacamata pelanggan. Dengan kacamata ini kita jatuh cinta sama masalah mereka. Dan tebak, kemenangan selalu ada di sisi mana? Ya, di sisi kiri. Oke, inilah dia momennya. Momen transformasi. Kita bakal lepasin jubah pengamat yang selama ini kita pakai dan kita akan kenakan identitas yang baru. Misi kita bukan lagi sekedar melihat dan menganalisis, tapi mencoba dan belajar. Selamat datang di peran barumu. Selamat datang sebagai seorang eksperimenter. Terus, apa sih artinya jadi seorang eksperimenter? Ini kuncinya. Jadi eksperimenter itu bukan berarti kamu harus punya semua jawaban. Justru kebalikannya. Seorang eksperimenter itu adalah orang yang nyaman dengan ketidaktahuan. Mereka nggak panik kalau nggak tahu jawabannya. Karena mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka punya proses, punya cara untuk menemukan jawaban itu di dunia nyata. Kutipan dari Ray ini, wah ini benar-benar mengubah aturan main. Di dunia startup yang serba cepat, pemenangnya itu bukan yang paling pintar atau yang idenya paling original. Bukan, pemenangnya adalah yang paling cepat belajar. Tim yang paling cepat mengubah ide jadi eksperimen, mengukur hasilnya, terus belajar dari situ, merekalah yang bakal bertahan dan menang. Kecepatan belajar adalah segalanya. Terus, gimana cara belajarnya? Pakai siklus sederhana yang super powerful ini. Bangun, ukur, belajar. Pertama, bangun versi paling simpel dari idemu. Gak usah aplikasi dulu, mungkin cuma sketsa atau presentasi singkat. Kedua, ukur respon dari calon pelanggan. Mereka tertarik nggak? Bingung nggak? Ketiga, belajar dari data itu. Apakah ide ini layak dilanjutkan? Atau kita harus putar balik dan coba ide lain? Inilah mesin pembelajaranmu. Oke, kedengerannya mungkin jede ya, inovasi, eksperimen, tapi tenang aja, eksekusinya itu dimulai dari hal yang super kecil. Lupain dulu soal bikin produk yang sempurna. Inovasi sejati itu jarang banget lahir dari satu momen aha yang dramatis.
Inovasi itu lahir dari tumpukan keberanian-keberanian kecil untuk menguji dugaan kita satu persatu. Nah, ini dia pertanyaan paling penting buat kamu. Sekarang juga, coba pikirin. Dari semua ide yang ada di kepalamu, apa satu langkah paling kecil, paling murah, paling cepat, dan paling masuk akal yang bisa kamu lakukan untuk mulai menguji idemu itu? Bukan bulan depan, bukan minggu depan, tapi mungkin hari ini atau besok. Jawabannya ternyata simple banget. Langkah pertama itu bukan coding, bukan desain produk, bukan bikin proposal bisnis. Langkah paling kecil dan paling pertama adalah riset pasar primer atau PMR. Simpelnya, ngobrol sama manusia. Caranya gimana? Ada 2 cara yang gampang banget. Pertama, wawancara. Ngobrol langsung sama calon penggunamu. Ingat ya, tujuannya bukan buat jualan ide, tapi buat kepo sama hidup mereka. Apa sih masalah mereka? Gimana cara mereka ngatasinnya sekarang? Kedua, observasi. Cuma nonton aja. Liatin langsung gimana mereka berjuang dengan masalah yang mau kamu selesaikan. Insight dari sini jauh lebih berharga daripada berbulan-bulan kamu berasumsi sendirian di kamar. Dan dengan kesadaran baru ini, kita sampai di sebuah gerbang. Gerbang Quest 1, dunianya para pengamat, sekarang resmi tertutup di belakangmu. Ini bukan akhir dari petualangan, tapi ini adalah akhir dari dirimu yang lama. Kamu sudah berevolusi. Selamat! Sebelum kita melangkah lebih jauh, camkan ini baik-baik. Eksperimen pertamamu kemungkinan besar akan gagal. Dan itu nggak apa-apa. Itu wajar banget, itu bagian dari proses. Karena satu-satunya kegagalan yang absolut, yang 100% pasti, adalah ketika kamu memilih untuk diam dan tidak pernah mencoba sama sekali. Di depan sana, Quest 2 udah nungguin kamu, Problem and Customer Intelligence. Di sana, tantangannya bakal beda. Kamu nggak lagi cuma melihat masalah dari jauh. Kamu akan melangkah lebih dekat, ngobrol, dan benar-benar memahami manusia di balik masalah itu. Jadi saat kamu melangkah masuk ke Quest C2, kamu nggak lagi datang sebagai pengamat yang pasif. Kamu datang dengan peran dan kekuatan baru. Kamu datang sebagai apa? Coba jawab pertanyaan itu untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.